Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Dengan limpahan rahmatnya kita bersua kembali dalam melanjutkan pembelajaran statistika pendidikan. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan salawat pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas terkait ukuran penyebaran data. Di dalam bidang statistika, ukuran penyebaran data ini merupakan hal yang penting karena digunakan untuk mengetahui luas penyebaran data atau homogenitas data. Misalnya ada dua variabel data yang memiliki min yang sama, belum tentu memiliki kualitas yang sama, tergantung dari besar atau kecilnya ukuran penyebaran data. Jadi ini sangat penting untuk kita pelajari, khususnya dalam bidang pendidikan. Misalnya kita akan menentukan ranking atau peringkat dari satu kelas, boleh jadi rata-ratanya sama, tetapi kita harus memilih siapa yang terbaik, maka yang kita lihat adalah ukuran penyebaran datanya. Baik. Dalam pembahasan ukuran penyebaran data ini, kita akan melihat dua hal, yaitu yang pertama rank atau rentang, yang kedua adalah standar deviasi. Karena ini yang paling sering digunakan dalam mengolah data. Sekarang kita lihat rank. Rank merupakan ukuran yang menunjukkan jarak sebaran data antara nilai terendah dan nilai tertinggi. Jadi rank ini biasa digunakan untuk mencari berapa selisih antara nilai tertinggi dengan nilai terendah sehingga bisa kita mengukur jaraknya. Nah, mengukur jarak dengan hasil jarak yang kita peroleh itu merupakan satu data yang kita bisa katakan bahwa itu adalah rentangnya. Jadi rentangnya. Jadi tingkat sebarannya itu berdasarkan rentang yang dibuat. Rumus yang digunakan sederhana, R sama dengan H kurang L. Ya, rentang sama dengan H itu highest score atau nilai tertinggi dan L itu lowest score atau nilai terendah. Ya, coba perhatikan baik-baik contoh yang ada di sini. Angket 30 orang responden dengan skor yang sudah dihitung dari 30 responden ini. Teliti, cermati baik-baik angka-angka yang ada, kemudian cari nilai tertingginya berapa, setelah itu cari juga nilai terendahnya berapa. Kalau sudah ditemukan nilai tertinggi dan nilai terendah, selanjutnya kita perkurangkan. Hasil dari pengurangan itulah rank. Ya, coba kita lihat. Data ini, ya ternyata nilai tertingginya 9 dan terendahnya 4. Nah, maka setelah kita perkurangkan, rentangnya itu 5. Berarti jarak antara nilai terkecil dan nilai terbesar data ini adalah 5. Itulah rentangnya. Nah, ini jadi mudah mencari rentang. Contoh kasus kedua yang saya katakan tadi, apa sih manfaat rentang itu? Salah satunya adalah untuk menentukan peringkat. Nah, coba kita cermati, ada 3 kasus A, B, dan C yang masing-masing memiliki nilai yang berbeda-beda. Tetapi setelah dihitung, ternyata dari nilai yang diperoleh si A, si B, dan si C itu rata-ratanya sama, 60. Karena rata-ratanya sama, 60, maka untuk menentukan siapa yang terbaik nilainya atau datanya di antara yang ada ini, maka kita hitung rentangnya. Kita pakai yang sederhana saja yang tadi.
Kita cari dari masing-masing nilai, berapa nilai tertinggi, kemudian berapa nilai terendah, kemudian itu kita hitung selisihnya. Oh, coba kita lihat si A. Tertingginya 80, terendahnya 40. Setelah kita hitung, selisihnya 40. Si B, tertingginya 70, terendahnya 50. Setelah kita hitung, 20. Si C, tertingginya 60, terendahnya 60. Selisihnya 0. Sekarang timbul pertanyaan, siapa yang ranking 1? Nah, kalau melihat hitungan secara matematik, maka ternyata yang memperoleh nilai peringkat pertama itu adalah si C. Kenapa? Karena rentang antara tanggapan skor tinggi dan rendah adalah 0 atau lebih kecil dari rentang yang lain. Mungkin ada yang bertanya, ya si C ini kan 60 semua. Iya, berarti si C ini dari 7 mata pelajaran itu kemampuannya rata-rata. Sehingga rata-rata yang diperoleh itu menjadi wakil yang representatif. Nah, beda si A. Ada nilai tertingginya 80, tapi terendahnya 40. Berarti kualitas pembelajarannya itu hanya fokus pada satu mata pelajaran. Sementara yang lain tidak diperhatikan. Nah, itu kan bisa menjadi dasar analisis bahwa kenapa si C yang harus ranking 1. Oke. Jadi itu salah satu manfaat kenapa penting ini untuk menghitung ukuran penyabaran data. Jadi untuk melihat homogenitas data. Nah, semakin kita melihat data itu kecil, perbedaan jarak antara nilai tertinggi dan nilai terendah, berarti kualitas data itu semakin baik. Nah, kualitas data itu semakin baik. Nah, kalau semakin besar, maka kualitas data itu juga kurang. Jadi di situ kita bisa menjadikan analisis pada saat menghitung ya rentang ini. Oke, jadi mudah kan? Sekarang standar deviasi. Ya. Verson ini salah seorang ahli statistik itu membuat suatu rumusan untuk menghitung deviasi, selisih. Jadi deviasi itu selisih. Ya, selisih antara nilai dengan rata-rata. Kemudian kita menghitung untuk mengetahui bagaimana homogenitas data itu. Sebenarnya sebelum standar deviasi ada deviasi rata-rata, tapi ya di deviasi rata-rata itu ada satu kelemahan bahwa dalam proses perhitungan plus minus itu diabaikan, itu di deviasi rata-rata. Sekarang kita masuk di standar deviasi, karena standar deviasi ini oleh Carl Pearson membuat suatu rumusan untuk meminimalkan kesalahan-kesalahan perhitungan dan meminimalkan dalam proses perhitungan yang tidak sesuai dengan prinsip matematika, maka dibuatlah standar deviasi ini. Ya. Apa tujuannya? Nilai statistika yang digunakan untuk menentukan sebaran data dalam satu sampel. Jadi standar deviasi ini menentukan bagaimana sebaran data dalam suatu sampel. Kemudian melihat seberapa dekat data tersebut dengan rata-rata dari sampel tersebut. Itu kan tadi saya katakan bahwa sepanjang itu selisih gen data yang ada dalam sebuah data. Itulah standar deviasi. Sekarang kita lihat bagaimana cara menghitungnya. Jadi cara menghitung standar deviasi. Ya misalnya coba perhatikan ada nilai hasil belajar 100 siswa. Ya, setelah kita melakukan proses distribusi, ingat materi sebelumnya distribusi frekuensi, maka kelihatan di tabel ini nilai tertinggi 85, nilai terendah itu 45.
dengan masing-masing nilai memiliki frekuensi yang berbeda-beda karena sesuai dengan jumlah siswa yang memperoleh nilai dari masing-masing variabel. Bagaimana rumusnya? Jadi rumusnya adalah standar deviasi sama dengan akar sigma fx kuadrat per n. Apa itu sigma fx kuadrat per n? Jadi sigma fx kuadrat adalah perkalian jumlah hasil perkalian antara frekuensi. Jadi antara frekuensi dengan deviasi yang telah dikuadratkan. Jadi ingat, deviasi yang telah dikuadratkan. Karena kalau deviasinya itu belum dikuadratkan, itu masih ada negatif. Ya, nilai tinggi dari rata-rata itu pasti positif, tapi nilai rendah dari rata-rata pasti negatif. Makanya oleh Carpersen itulah yang dikuadratkan. Jadi deviasi yang dikuadratkan. Nah, bagaimana cara menentukan selisih? Nah, untuk menentukan selisih, terlebih dahulu kita harus mencari rata-rata. Masih ingat pertemuan sebelumnya, pembahasan sebelumnya, kaitan dengan rata-rata? Ya, misalnya di sini kita pakai rumus mx sama dengan sigma fx per n. Ya, sigma fx jumlah hasil perkalian antara frekuensi dengan nilai dibagi banyaknya data. Pada tabel ini kita bisa melihat bahwa hasil perkalian itu jumlahnya 6.535, sementara banyaknya data itu 100. Berarti 6.535 dibagi 100. Hasilnya 65,35. Dari hasil ini, itulah yang dijadikan alat pengurang. Apa yang dikurangi? Yang dikurangi adalah nilai. Kolom 1. Jadi X. Yang dikurangi adalah nilai. Jadi itu yang dikurangi. Nah, setelah itu kita hitung. Misalnya di baris pertama nilai 85. 85 dikurang 65,35 sama dengan 19,65. Nah, 19,65 dikuadratkan sama dengan 386,1. Itulah X kuadrat. Nah, sekarang untuk mencari fx-nya, ya 5 dikali 386,1. Hasilnya 1931. Demikian seterusnya. Jadi 80 dikurang 65,5, 75 dikurang 65,5, dan seterusnya sampai 45 dikurang 65,35. Hasil selisih itu kemudian dikuadratkan, setelah itu hasilnya dikalikan antara frekuensi dengan pengkuadratan. Setelah selesai semua, kemudian dijumlah. Hasil penjumlahan dari total perkalian fx kuadrat, itulah yang dimasukkan ke dalam rumus. Ya, di sini jumlahnya 9.513. Berarti pada saat kita selesaikan rumus, ya coba perhatikan. Akar 9.513 per 100. Akar dari 95,13. Jadi standar deviasi dari data ini adalah 9,753. Dengan rata-rata 65,35. Ini. Nah, sekarang kalau data kelompok bagaimana? Coba perhatikan tabel ini. Jadi data kelompok itu adalah data yang nilai digabungkan menjadi beberapa nilai digabung menjadi satu kelas interval. Masih ingat kemarin cara membuat kelas interval? Saya kira masih diingat. Kalau tidak ya bisa diputar ulang-ulang materi pertemuan
sebelumnya. Jadi misalnya ada 150 siswa yang kita ingin olah datanya dari hasil belajar statistika. Nah, di tabel ini coba perhatikan kelas interval ada 9, mulai dari 56,60 sampai 96,100. Coba perhatikan, kelas interval ini ada lebarnya 5. Jadi kolom 1 itu kelas intervalnya, kolom 2 itu frekuensi. Jadi ada berapa orang yang dapat nilai antara 56 sampai 60. Nah, ternyata setelah dilakukan proses distribusi frekuensi, maka ditemukan bahwa ada 3 siswa yang dapat nilai tersebut. Dan seterusnya sampai 150 siswa terhimpun datanya di dalam tabel ini. Ya, masih ingat bagaimana cara mendistribusikan data sehingga diperoleh frekuensi dan kelas interval. Saya kira mengulang-ulang, jadi statistik itu ya mengulang-ulang materi sebelumnya. Nah, coba perhatikan bagaimana pengolahan datanya. Kolom 1 kelas interval, kolom 2 frekuensi yang menunjukkan bahwa ada berapa peserta didik yang memperoleh nilai sesuai dengan kelompok yang ada di kelas interval. Kolom 3 itu adalah nilai tengah dari kelas interval. Karena memang kalau datanya data kelompok harus ada yang mewakili untuk proses perhitungan. Itulah yang dimaksud dengan nilai tengah. Jadi nilai tengah itu ya sebagai perwakilan dari masing-masing kelas interval. Sementara kolom 4 adalah perkalian antara kolom 2 dengan kolom 3 atau antara frekuensi dengan nilai tengah. Nah, kolom 4 digunakan untuk mencari rata-rata. Jadi kolom 4 itu digunakan untuk mencari rata-rata. Sama dengan yang tadi, ya, untuk nantinya dijadikan alat pengurang supaya kita mengetahui selisih antara nilai dengan rata-rata. Karena selisih antara nilai dengan rata-rata itulah standar, itulah deviasi. Jadi setelah kolom 4 selesai perhitungannya, kita tidak langsung masuk di kolom 5 dulu, kita cari dulu rata-ratanya. Nah, jadi coba kita perhatikan dengan rumus yang sama dengan yang tadi, sigma fx per f. Coba simak baik-baik, tidak usah terlalu terburu-buru. Total dari fx adalah 12.400 dibagi 150, maka hasilnya 82,7. Itulah yang dijadikan alat pengurang. Untuk mengurangi yang mana, yang dikurangi adalah kolom 3 atau nilai tengah dari kelas interval. Itulah nanti yang ditempatkan pada kolom 5. Jadi sebenarnya prosesnya sama dengan yang pertama tadi pada saat kita mengolah data tunggal. Hanya saja karena ini data kelompok, maka kita harus cari dulu nilai tengahnya. Jadi setelah kolom 5 kita sudah lengkapi,
menghitung selisih antara nilai dengan rata-rata, itulah yang kemudian dikuadratkan kolom 6. Jadi kolom 6 itu hasil pengkuadratan, minus 24,7 dikali minus 24,7. Setelah selesai kolom 6, maka nantinya kita perkalikan. Yang diperkalikan apa? Di kolom 2 kali kolom 6. Berarti 3 dikali 608,44. Hasilnya 1825,33 dan seterusnya. Nah, dari hasil itu kemudian kita jumlahkan semua per baris, totalnya itulah sigma fx kuadrat. Nah, setelah hasilnya diperoleh, masukkan di rumus. Rumus untuk menghitung standar deviasi data kelompok, yaitu sigma fx per, jadi sigma fx per f. Itulah yang dijadikan alat untuk menghitung. Nah, setelah selesai, itulah hasilnya. Tadi diperoleh ternyata hasilnya itu 10,53. Nah, 10,53 itulah standar deviasi. Itulah standar deviasi. Oke. Nah, untuk data kelompok ini kita bisa gunakan dua rumus. Nah, coba perhatikan ini, apa perbedaannya dengan rumus kedua nantinya. Jadi apa perbedaan dengan rumus kedua? Nah, di rumus kedua itu kalau dilihat bahwa proses perhitungannya itu panjang. Karena di rumusnya itu standar deviasi sama dengan I lebar kelas kali akar sigma fx kuadrat per f dikurang sigma fx per f kuadrat. Itu agak panjang. Tetapi yang berbeda adalah di tabelnya. Coba perhatikan baik-baik tabel. Kolom 1 dengan tabel yang pertama tadi sama. Jadi coba perhatikan baik-baik tabelnya antara rumus yang pertama tadi dengan rumus yang kedua. Kolom 2 sama. Jadi kolom 2 sama, kolom 1 sama. Kolom 3 ya masih tetap sama. Kolom 3 masih tetap sama. Nah, kolom 4, nah di sini boleh berbeda. Kolom 4 mulai berbeda dan seterusnya. Coba lihat pembandingnya. Nah, ternyata kalau rumus yang tadi yang pertama itu, kalau rumus yang pertama kita gunakan, kita akan berhadapan dengan angka besar. Walaupun kelihatan dalam proses pengolahan datanya rumusnya simple. Ini rumus pertama kita akan berhadapan dengan angka yang besar. Sementara pada rumus kedua, kita akan berhadapan dengan angka kecil. Tetapi harus lebih teliti juga dalam mengolah datanya. Ya. Ini juga sudah pernah didapatkan tabel ini. Ya, satu tabel ini, kemudian kolom 1 sampai 5 sudah pernah didapatkan. Nah, yang baru adalah kolom 6 dan kolom 7. Masih ingat
menghitung min dengan menggunakan rumus. Salah satu rumus itu menggunakan angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau kelas intervalnya di atas, sementara minus 1, minus 2, minus 3 kalau kelas intervalnya di bawah. Di sini. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana caranya? Jadi, penentuan titik nol pada kolom 4 itu terserah Anda mau tentukan, mau pilih yang mana. Jadi diberi kebebasan untuk memilih yang mana titik nolnya. Jadi saat ini yang ada titik nolnya di 78. Titik nolnya di 78. Kalau pakai tabel ini, kita tidak perlu menghitung dulu rata-ratanya, tetapi langsung mengolah datanya dengan tabel ini juga. Jadi tidak perlu ada proses perhitungan rata-rata. Jadi kolom 4, kita tentukan deviasinya, deviasi yang sudah ditentukan tanpa mencari rata-rata dulu. Intinya, untuk kelas interval yang di atasnya, di mana kita meletakkan titik nol, itu pasti positif, dan kelas interval yang di bawahnya pasti negatif. Karena kita tempatkan 78, maka disitulah titik nol. Nah, kenapa minus katanya tadi di atasnya, tapi minus 1 di atasnya 0? Iya, karena yang dilihat bukan di situ posisinya, tapi posisi atas dengan bawah dilihat di kelas interval. Yang mana nilai tertinggi berarti itu atas, walaupun di tabel ini posisinya tulisannya berada di bawah, tapi dia tetap menjadi nilai atas. Makanya minus satunya, kalau di tabel ini minus satunya lari ke atas, kemudian plusnya di bawah. Nah, setelah selesai kolom 4 dengan mudah kita tentukan, kita perkalikan antara kolom 2 dengan kolom 4 untuk mengisi kolom 5. Kolom 2 untuk kolom 4 untuk mengisi kolom 5. Sebenarnya penggunaan kolom 5 ini ya ada kita lihat di rumus, yaitu sigma fx aksen. Dan juga digunakan pada saat kita ingin mencari rata-ratanya. Jadi 4 kali 3, 12. Kalau minus ya minus. Nah, di kolom 6 kemudian kita kuadratkan. Yang mana yang dikuadratkan? Hati-hati. Yang dikuadratkan itu adalah kolom 4 karena di situ x aksen kuadrat. Nah, setelah selesai kita kuadratkan, kemudian kita perkalikan. Nah, yang mana diperkalikan? Yaitu kolom 2 dengan kolom 6. F dikali X aksen kuadrat. Nah, setelah selesai, maka kita kali kembali frekuensi dikali dengan X kuadrat. 3 dikali 16 sama dengan 48. Dan seterusnya. 25 kali 16 sama dengan 400. Itu. Jadi totalnya fx kuadrat adalah 800. Nah, setelah selesai di tabel, maka selanjutnya kita selesaikan rumus. Coba perhatikan baik-baik, angka-angka itu diperoleh dari mana? Di rumus. 5 adalah kelas interval. Berarti kelas interval yang ada di kolom 1, setelah kita lihat, kita hitung, kita cermati dengan baik, ternyata lebar kelasnya itu adalah 5.
Nah, jangan Anda mengurangi 60 kurang 56 untuk mengetahui lebarnya. Karena kalau Anda mengurangi 60 kurang 56 plus 1. Karena 56 itu masuk. Nah, makanya pasti Anda temukan 5. Nah, kemudian ya kita hitung rata-ratanya. Kita hitung akarnya. Karena di standar deviasi itu menggunakan akar. 803 dibagi 150 kurang 145 bagi 150 kuadrat. Jadi yang dikuadratkan itu 145 bagi 150. Kita lihat prosesnya sampai menjadi bilangan desimal. Hasilnya menunjukkan bahwa standar deviasi ini 10,5. Sama dengan data yang tadi. Nah, intinya di sini ternyata kita menggunakan rumus yang berbeda, tetapi hasilnya sama, tujuannya sama. Nah ini, oke. Jadi gitu caranya. Saya kira mudah. Nah, kalau ada hal-hal yang belum dipahami bisa ditanyakan di Japri, di WA, atau melalui Adlink. Apa sih manfaat? Oh, kita tanya. Tadi kita sudah pelajari, tapi kita tidak tahu apa manfaatnya. Ya, mau diapakan? Digunakan untuk apa? Ya, nilai-nilai tadi. Nah, karena kita berada dalam lingkup pendidikan, maka salah satunya adalah untuk menentukan nilai akhir. Jadi tadi itu adalah nilai mentah, kita cari rata-ratanya, kita cari standar deviasinya. Sekarang dari nilai mentah itu kita akan tentukan nilai akhir dengan menggunakan sistem PAN, penilaian acuan norma. Ya. Selain itu, standar deviasi juga ini digunakan sebagai salah satu alat untuk analisis korelasi maupun komparasi. Jadi nanti kalau kita masuk di statistik lanjutan, di situ kita mengkaji komparasi dengan korelasi, ya biasa diawali dengan mencari dulu standar deviasinya. Yang ketiga, ya untuk menentukan tingkat homogenitas data. Nah, bisa kita lihat contoh penggunaan, misalnya di dalam penentuan nilai, kita menggunakan skala 5, ABCD atau 4, 3, 2, 1. Maka rumusnya adalah min tambah 1,5 standar deviasi, itu mendapat nilai A atau 4. Rata-rata ditambah 0,5 dari standar deviasi, itu dapat B. Kemudian seterusnya min dikurang 0,5, min dikurang 0,5 standar deviasi 1,5. Nah, misalnya dari data tadi yang sudah dikelola, diketahui bahwa rata-ratanya 82,7, kemudian standar deviasinya 10,5. Maka kita melakukan proses perhitungan. Min tambah 1,5 standar deviasi, berarti 82,7 ditambah 1,5 standar deviasi, ya karena standar deviasinya 10,5, berarti 1,5 dikali 10,5. Ada penjumlahan ketemu perkalian, selesaikan dulu perkalian. Nah, jadi 82,7 tambah 15,75. Diperoleh hasil 98,5 setelah dilakukan pembulatan. Nah, angka 98 ini adalah angka minimal yang diperoleh untuk mendapatkan hasil A. Makanya dibuat skalanya 98 sampai 100 A dan seterusnya. 88 sampai 97,9 B. 77 ya dia memperoleh skor 77 sampai 87,9 dapat C. Yang memperoleh skor nilai 67 sampai 76,9 dapat nilai D, dan seterusnya. Di bawah nilai skor 67 itu error. Itu salah satu fungsi dari kita mempelajari
standar deviasi. Ya, semoga Anda bisa betul-betul memahami materi kita pada kesempatan kali ini. Ya, sebagai penutup, bahwa resep sukses itu silahkan mencoba dengan data yang lain untuk uji gunakan dua rumus. Kalau hasilnya sama, berarti oke. Terima kasih atas perhatian. Ya, semoga pembelajaran ini walaupun pembelajarannya daring, itu tidak mengurangi semangat kita dalam melakukan proses pembelajaran. Demikian, terima kasih. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dengan menjaga 5M supaya kita semua sehat dan kita semua semoga dilancarkan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.